Perkenalkan, saya Ilham Herminda Kaja dengan NIM 22011140157. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS. Isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah masalah tren globalisasi dan keragaman budaya, yang kedua masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan, yang ketiga masalah-masalah hukum, ketertiban dan kesadaran hukum, dan yang keempat adalah masalah-masalah hukum dan pendidikan kesadaran hukum warga negara. Pembelajaran IPS bagaimanapun merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang manusia dan pola-pola interaksi dengan lingkungan luar dirinya. Pemahaman dan penghargaan terhadap manusia yang lain, mengapresiasi dan mewarisi kasanah dan peninggalan peradaban manusia, dan yang lebih penting dalam hubungannya dengan masalah ekologi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara rasional dan wajar merupakan pilar-pilar dari tujuan pembelajaran pendidikan IPS. Hakikatnya, IPS bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik melalui pemahaman terhadap pengetahuan dan kemampuannya di dalam berinteraksi secara positif dan aktif dalam lingkungannya. Di dalam interaksi dengan lingkungan itulah aspek-aspek tentang hukum, ketertiban, dan kesadaran hukum penting dimiliki oleh siswa sebagai anggota masyarakat. Dalam isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS, guru harus dapat memahami arti globalisasi secara baik agar dapat diperkenalkan oleh siswa agar mereka dapat menjadi warga negara yang efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan yang formal. Dari tujuan-tujuan yang dijelaskan dalam pembahasan makalah tersebut, melalui pengajaran IPS diharapkan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keberagaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangannya. Dalam memecahkan masalah mengenai lingkungan, seharusnya pendidikan IPS diberikan di tingkat sekolah dengan materi yang tak terpisahkan dengan masalah-masalah ekologi. Pendidikan ekologi memiliki tujuan tidak hanya pada tataran konseptualisasi, yaitu untuk mengembangkan disiplin ilmu itu sendiri, tetapi juga memiliki fungsi aktualisasi, yaitu pengalaman ilmu itu dalam konteks praktis, sehingga dapat bermanfaat secara langsung untuk kepentingan keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan manusia di situasi dalam hubungannya dengan lingkungan alam di sekitar di sisi lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat.